dengan tujuan riya. Ini percuma seperti ini. Ini sedekah bukan bikin orang hati suci, tapi bikin orang apa? Riya, kotor jiwanya. Sedekah yang bikin ujub. Sedekah yang bikin ujub. Dia merasa bangga bisa membangun ini, bisa bersedekah ini, dia merasa bangga, bantu ini, bantu ini, dia ujub dengan amalnya, dan ujub ini lama-lama mengantarkan kepada sombong. Ah, kamu cuma segitu, apa sedekah cuma bisa saya lihat apa yang saya lakukan, saya bangun ini, saya bangun anu, mengantarkan kepada kesombongan. Karena ujub adalah tangga untuk menuju kepada kesombongan. Di antara orang bersedekah hatinya kotor adalah alman, ya, memiliki sifat man, melakukan alman. Alman itu apa? Merasa punya jasa sama orang lain, orang yang dibantu, ya. Merasa punya jasa, kemudian diungkapkan dengan perbuatan. Kemudian di antara juga sedekah yang kotor adalah melakukan al-adza. Al-adza itu adalah menyakiti orang yang disedekahi, menyakiti orang yang dibantu. Nah, ini contoh maksud saya. Contoh bahwasanya sedekah bisa mengotori jiwa. Ketika seorang bersedekah ternyata riya, ketika seorang sedekah kemudian karena banyak yang dia keluarkan timbullah ujub dalam dirinya, akhirnya dia pun sombong, atau sedekah yang dia merasa mentang-mentang dia dia merasa mentang-mentang membantu orang. Ini dosa besar. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mannan. Al-mannan itu orang yang merasa mentang-mentang ketika bantu orang lain. Sehingga dia memandang orang yang dia bantu dengan rendah. Ini al-man. Ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Ini dosa, enggak boleh. Di antara juga al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Di antara 3 orang tersebut satunya orang yang melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah yang palsu. Di antaranya al-musbil izar, orang yang sombong dengan mengisbalkan pakaiannya. Tapi intinya alman yaitu merasa mentang-mentang kepada orang yang dia bantu. Sehingga dia merendahkan orang yang dia bantu. Al-adza lain lagi. Al-adza adalah menyakiti dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sindiran. Misalnya, kamu kan yang saya bantu. Dulu kamu seperti apa? Miskin kan dulu. Kamu kan dulu susah. Ingat enggak siapa yang bantu kamu waktu itu? Ini kita ngungkit. Al-adza itu ngungkit sehingga menyakiti hati orang yang kita bantu. Misalnya kita kasih dia baju baru. Dia pakai, tadinya enggak punya baju jelek, dia pakai baju baru. Terus kita bilang, baju bagus ya. Bagus ya. Baju baru. Sehingga dia dia merasa terganggu. Ini semua sedekah yang mengotori jiwa. Hati-hati. Hati-hati, ini bahaya. Lebih baik tidak usah sedekah. Ayat turun dengan masalah ini semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan merasa mentang-mentang dan ungkit-ungkit. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah, seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan riya. Jadi adab dalam bersedekah, ketika bersedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bersedekah jangan merasa mentang-mentang, jangan diungkit-ungkit menyakiti hati orang yang dibantu. Sudah, kita sedekah lepas aja. Lepas. Tujuan kita bersedekah mensucikan jiwa ini. Kita ini masih terlalu pelit dengan dunia. Kita masih selalu pikir dengan ada bukhl, ada penyakit pelit. Ada syuh, tamak dalam diri kita. Untuk menghilangkan atau mengurangi penyakit tamak kita ini, kita paksa diri kita untuk apa? Bersedekah. Sehingga kita melatih diri untuk sering bersedekah. Sehingga kalau kita tidak bersedekah seperti ada yang kurang. Sampai akhirnya kita kecanduan untuk apa? Bersedekah. Dalam rangka apa? Untuk mensucikan diri. Ya. Oleh karenanya, agar kita
agar kita tidak merasa mentang-mentang sama orang lain, ya, maka kita harus rubah mindset cara kita berpikir. Kita berpikir orang ini saya bantu, justru sebenarnya dia yang punya jasa sama saya.